Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Mundir ya selaku BPBD Kudus ya. Bapak Mundir gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, langsung aja nih kali ini kita mau membahas tema yang sangat penting buat kita ketahui ya Pak, Iya, tentang mitigasi bencana gitu. iya, Nanti seputar gimana sih pentingnya mitigasi bencana sama gimana mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kudus sendiri ya Pak. iya, Untuk pertama nih Pak, yang paling penting kita ketahui, pentingnya mitigasi bencana itu apa sih Pak? iya. Kalau bicara tentang mitigasi bencana, bahwa kita harus punya pemahaman yang sama bahwa mitigasi bencana itu diartikan sebagai upaya atau serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dari bencana. Lah, resiko bencana bermacam-macam. Yang kita tekankan bahwa dalam rangka untuk mitigasi ini adalah bagaimana menyelamatkan jiwa, Hmm, baru harta, baru yang lainnya. yang Karena utama apa? jiwa ya. Jiwa kita harus selamatkan terlebih dahulu. Lah, bahwa untuk mitigasi bencana ini sudah banyak kita lakukan. Kemarin ada pelatihan untuk tim reaksi cepat, baik secara teori maupun prakteknya yang dilakukan di Jepara, di pantai. Kemudian ada desa tangguh bencana, di mana desa yang eh, mempunyai ancaman bencana di Kabupaten Kudus, mereka harus mempunyai tim dari desa. Karena apa? Sewaktu-waktu bencana datang, masyarakat sudah siap. Nah, baru pick up kami nantinya dari dinas. Mitigasi bencana ini memang harus disadari bersama, masyarakat harus tahu hak dan kewajiban ketika ada bencana apa. Terutama ini di Kudus juga mempunyai unit 112. Nah, itu nomor telepon yang bebas biaya yang bisa diakses, di mana kalau terjadi bencana itu bisa dihubungi dan nanti tim akan bereaksi secara cepat. Ketika masyarakat tahu hak dan kewajibannya, kami siap kapan saja untuk memberikan bantuan atau pendampingan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya. desa di Kudus yang punya ancaman bencana itu di daerah mana Pak? Kalau di Saat Kudus, di ujung selatan Desa Wonosoco dengan banjir bandang. Kemudian di utara di Kecamatan Gembok itu ada Desa Rahtawu dan Desa Menawan. Kalau di Kecamatan Dawe ada Japan, ada Colo, ada Kajar. Itu yang kemarin tanggal 13, 14 ya. Itu ada bencana di sana. oh, gitu. Tadi juga disebutkan akan ada itu Pak, yang pelatihan di Jepara itu Sudah dilakukan sudah hari dilakukan. Sabtu kemarin. Iya itu berarti fokusnya nggak cuma di Kudus aja ya Pak, di Jepara tuh. Kalau untuk penanganan yang di air memang harus praktek di Oh, tempat air prakteknya di juga. Jepara. Iya, iya. Kalau yang teorinya harus di kantor seharian gitu. Ya kan harus ada teori dan praktik bagaimana nanti kalau menangani mereka yang mungkin tenggelam, bagaimana cara penyelamatannya itu harus tahu. Jadi ada tahapannya dulu ya Pak, sebelum praktek tuh ada teorinya, Ada, disosialisasikan iya, gitu ya Pak, iya biar gitu. persiapan juga nanti pas praktek Iya. mitigasinya itu. Untuk yang terlibat di mitigasi bencana ini siapa saja Pak? Yang terlibat dalam dimitigasi bencana selain kami yang dari BPBD Ya. juga dari masyarakat. Karena masyarakat itu nanti mereka sebagai sasarannya dan juga ada pelakunya juga. Karena apa? Yang mereka yang desanya ada bencana mereka harus bergerak, yang ditangani juga masyarakat mereka sendiri, bagaimana dia bergerak cepat bisa menyelamatkan jiwanya terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau perlu evakuasi titik kumpulnya di mana dan nanti tempat penampungannya di mana. Misalnya ada banjir kan begitu. Ya. Berarti itu masyarakatnya itu semuanya Pak atau dibatasi gitu? Semua masyarakat Semua harus masyarakat tahu harus tahu. melalui komunikasi, informasi, edukasi soal nanti pelakunya. Kalau semua bisa berjalan bagus. Nah, pelatihan-pelatihan itu juga tidak hanya pada orang dewasa, juga anak-anak sekolah juga dilatih. Nah, semua komponen masyarakatnya dilibatkan. Kalau untuk
bencana di Kudus sendiri itu Pak, ada nggak yang benar-benar punya ancaman bencana gitu, daerah ini ancaman bencananya tuh apa gitu, Misal dia tahu aja bencana tanah longsor. tanah longsor gitu. Ya, di Menawan tanah longsor. Japan itu tanah longsor juga. Jatiwetan tuh banjir. Terus yang Kecamatan Mejobo, Kesambi, Hadiwarno, Nggulan Tepus itu limpasan air dari Sungai Piji dan Sungai Dawi. Boleh dicontohin nggak Pak, misal Apa? tadi di Lahtawu itu kan, itu Heeh. ancamannya kan tanah longsor ya Pak, Iya, mitigasinya itu kayak gimana kegiatannya gitu. Nah, bagi mereka yang itu kan mengurangi resiko, Ya. jangan mendirikan rumah di tebing. Oh, Seperti itu. Tuh, jangan tanah longsor. Mungkin anak-anak sekolah ketika mungkin ada pergerakan tanah, mereka harus ketika terjadi itu mungkin ada gejala-gejala gempa misalkan harus di bawah meja. Mengamankan diri dulu sebelum nanti ketika kondisinya baru harus keluar meninggalkan ruangan menuju titik aman. Itu untuk mitigasi bencana tuh kegiatan rutinan apa gimana Pak? Rutin dan harus tetap selalu diupdate gitu. Karena apa? Bencana itu datangnya juga nggak dapat diduga dan kita juga nggak dapat menolak. Nah, makanya masyarakat harus tahu semua. Dan ini termasuk pembentukan Distana berjalan tiap tahun harus tambah desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ya Pak. Itu Tang- sudah ada tanggap di bencana, tanggap tangguh bencana. bencana. Gitu. Itu Harus sudah tangguh. ada di mana saja Pak? Sudah ada 15 desa. 15. Itu dari BPBD yang membuat berarti. Iya, Udah ada aturannya gitu ya Pak tentang desa ada tangguh ya. bencana itu Pak. Carinya gimana? Mungkin di daerah banjir yang harus disiapkan di sana apa? Daerah yang longsor bagaimana? Mereka yang mungkin seperti Wonosoco banjir bandang itu ketika tanda-tanda di atas bukit itu sudah hujan melebihi kapasitas ya jadi harus disiapkan sebelumnya juga lah, masyarakat juga harus tahu bagaimana nanti menyelamatkan diri. Sejauh ini kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana gimana Pak? Alhamdulillah untuk masyarakat semakin tahun kesadaran makin bertambah. Contohnya relawan juga makin tambah. Desa yang siap membentuk Distana juga semakin tahun tambah. Ini sebagai indikasi bahwa masyarakat kepeduliannya terhadap mitigasi bencana dan kepedulian untuk menerima yang tidak diinginkan dan bagaimana mereka berbuat juga semakin ngerti. Itu kan kadang kan mungkin ada ya Pak yang berpikir itu kayak nggak perlu mitigasi bencana gitu karena kayak mikirnya siapa sih yang mau bencana gitu. Jadi itu gimana dari BPBD kayak menyadarkan masyarakat, mensosialisasikan kalau mitigasi itu penting gitu. Iya, kalau mitigasi itu sebagai ikhtiar kita. Iya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, bisa mengelola diri ketika terjadi bencana yang tidak diinginkan. Jadi untuk KIE-nya, komunikasi, informasi, dan edukasi pada masyarakat ya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Kadang-kadang sudah jengene bencana itu karena sing kemarin Gusti Allah. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita nggak bisa pasrah, kita harus ikhtiar semampu kita. Bagaimana nanti bencana yang ada yang nggak bisa kita tolak tidak membawa dampak yang begitu besar pada masyarakat. Termasuk pemerintah dalam menangani juga bisa cepat segera terselesaikan. Oke gitu, untuk tadi tahapan mitigasi kan ada kayak sosialisasi. Iya. Mensosialisasikannya itu gimana sih Pak? Apakah semua masyarakat ikut atau gimana gitu? Ya kita awali dari desa-desa yang mempunyai potensi bencana dulu. Ada diundang sebagian, nanti pendekatan pada pemerintah desa. Karena apa? Kita nggak bisa langsung undang masyarakat dan nanti misalkan di desa itu harus ada Distana. Ketika pemerintah desa nggak care, percuma, ya. Harus menyatu antara pemerintah desa dengan relawannya yang ada di desa. Jadi komunikasi yang diberikan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Misalkan kita kalau masyarakat petani kalau pagi ke kebun, kapan mereka waktunya yang pas untuk sosialisasi, media apa yang digunakan. Menyesuaikan ya Pak, biar masyarakatnya nyaman. Di lapangan gitu. seperti itu. Nggak misal mau kerja gitu kan, ini mau kerja disuruh sosialisasi ini pasti kan nggak nyaman gitu Pak, mengganggu gitu. Kalau untuk masyarakat misal Pak, misal dia mau
desanya itu ada mitigasi bencana, soalnya merasa ada ancaman bencana, itu gimana Pak? Boleh Silakan alurnya konsultasinya ke BPBD kalau yang berminat. Iya. Mas Alvin siap untuk fasilitasi. Itu alurnya gimana Pak? Menghubungi nomor 122 tadi, 112 tadi. Mengajukan surat bisa atau langsung ke kantor dulu. Bagaimana prosedurnya nanti bisa difasilitasi. Jauh ini pernah ada kayak gitu Pak? Ada yang mengajukan gitu? Ada. Dan saya datang konsultasi juga ada. Berarti kepedulian masyarakat ini lumayan tinggi ya Pak? Harus dipacu seperti itu. Oke, untuk di Kudus sendiri ya Pak, tadi kan disebutkan banyak bencana-bencana gitu ya Pak. Untuk kedepannya mitigasi bencana apa ya dekat-dekat ini yang mau dilakukan di mana? Kalau mitigasi bencana kan juga Mbak, itu nggak bisa, namanya bencana kan nggak bisa direncanakan. Jadi tetap jalan terus. Nah, kegiatan itu kan harus jalan, harus diupdate terus. Bencana kan belum dipastikan. Hanya aja ini gitu Pak, mungkin ada kegiatan ini yang apa? mau pelatihan ya, sosialisasi kandang emas itu, karena di kandang emas dekat dengan Logung. Jadi ada pengamanan nanti jadi korban di sana seperti apa. Nah setelah mitigasi nih Pak, kita kan udah bahas mitigasi, kan ada kayak penanganannya, harus ada rehabilitasinya. Kalau dari BPBD itu gimana Pak? Itu sesuai dengan bidang yang ada. Ada yang terakhir kan yang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu bagaimana setelah bencana mereka harus, kalau rehabilitasi itu misalkan tanggul kali jebol misal ya, itu nanti kita koordinasikan dengan BBWS, itu yang menang punya kali, mereka yang dandani. Terus misalkan ada tumpukan sampah di jembatan, koordinasi dengan PUPR, dia yang punya alat begonya, nanti kerjasama dengan BBWS juga, dan pemerintah desa juga harus membantu. Seperti itu kegiatan yang secara rutin harus berjalan ketika terjadi bencana. Sebagaimana kalau tanah longsor, pemerintah ada yang mana yang harus dibantu, mereka ada bantuan karung sak dan untuk plastik penutup longsoran dari kita, dari BPD. Nanti yang di sana actionnya dari masyarakat membantu itu. Ya bisa kita berdiri sendiri lah. Masa kita kerja bakti nanti masyarakatnya tinggal nonton, jangan, nggak boleh seperti itu. Butuh kerjasama sama masyarakat. Iya, harus menyatu. Jadi itu setelah tadi mitigasi bencana, terus terjadinya bencana, habis bencana dibangun lagi gitu ya Pak. Dampak-dampaknya tadi apa, diperbaiki semuanya. Dan tentunya butuh kerjasama dari masyarakat, masyarakat yang mau diperbaiki gitu ya Pak. Untuk mitigasi bencana di Kudus sendiri sudah sejak kapan Pak mulai digaung-gaungkan di Kudus itu? Sejak dibentuknya BPBD berarti sudah berapa, 2014 ya, 2013-14 BPBD baru dibentuk pertama, langsung ada bencana banjir 2013-14 kelihatannya itu. Pertama kali di mana Pak itu? Apanya? Dilakukan mitigasi itu. Sebelum itu kan bencana kan ikut di Kesbangpol. Ikut di situ. Jadi yang melakukan Kesbangpol. Karena ini sudah jadi keputusan dari pusat, daerah harus dibentuk. Akhirnya kegiatan yang sebelumnya di Kesbangpol beralih ke BPBD. Hanya pada waktu itu baru pertama kalinya di tahun-tahun pertama sudah ada bencana. Itu yang istilahnya koordinasinya kan belum cukup bagus. Nanti siapa berbuat apa belum. Baru dibentuk kok udah ada bencana gitu ya Pak. Nah itu case mungkin, test case-nya bagi BPBD pertama kalinya. Berarti habis itu BPBD langsung ke rehabilitasinya gitu Pak. Ya penanganan dulu lah. Iya, penanganan dulu. Dapat bantuan logistik dari mana, disalurkan kemana, administrasinya siapa. Bersama juga kalau di lapangan ada relawan, kemudian yang ada PMI, macam-macam lah dari itu. Relawan BPBD gitu ya Pak. Relawan. Mungkin kalau ada yang mau jadi relawan gitu Pak, caranya gimana? Silakan. Caranya bagaimana Pak? Daftar nggak Mas Alvin untuk relawan? Namanya relawan itu panggilan jiwa. Jadi bekerja untuk sepenuh hati lah, monggo. Jadi siapa saja boleh, caranya ya tinggal ikut aja gitu ya. Dengan rasa ikhlas. Iya. Karena nggak ada bayarnya. Dapat capeknya ya Pak. Dapat capek. Kalau seneng kan nggak capek. Iya, bisa bantu. Temannya banyak.
capek-capek pun kalau bantu orang seneng gitu ya, kalau Seneng. udah seneng gitu Pak. Begitu bencana selesai mungkin baru tepar. Ngelumpuk dari siji. Kalau relawan itu harus dari Kudus Pak, apa bebas dari mana aja? Bebas. Nggak dibatasi Nggak lah. dibatasi. Monggo kalau mau bergabung. Ajak teman-teman yang lain bergabung. Boleh? Iya Pak, insya Allah ya Pak. Oke, udah gak kerasa Pak, udah lama banget ini tadi Iya, ngobrol-ngobrolnya. monggo. Jadi tadi tuh dari obrolan saya sama Pak Mundir itu kesimpulannya itu betapa pentingnya ya mitigasi bencana ya Iya, Pak. Karena itu salah satu kayak mencegah terjadinya bencana, persiapan juga bagi masyarakat untuk menghadapi bencana yang nggak tahu kapan Ya, datangnya gitu kan Pak. Nah, untuk sebelum saya tutup nih Pak, ada nggak closing statement dari Bapak ini ya, untuk masyarakat yang mungkin masih belum paham tentang mitigasi bencana itu, gimana bisa iya. dijelaskan? Terima kasih. Bahwa terkait dengan mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko ketika terjadi bencana. Nah, oleh karena itu masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Utamanya menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa dan anggota keluarga yang ada di itu dan masyarakat yang ada di sekitar. Oleh karena itu fasilitasi yang dimiliki pemerintah melalui unit Garuda 112 itu nomor telepon yang bebas dari biaya, bisa diakses ketika ada bencana agar sinkronisasi satu kesatuan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan bencana bisa berjalan bersama sehingga risiko bisa terkurangi dan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Oke, buat teman-teman diingat ya Pak nomornya ya, 112. Pokoknya selalu sedia ya Pak. Iya. Gratis ya Pak. Gratis. Tapi Oke. jangan sekali-kali coba-coba terus. Jangan iseng ya Pak. Ya. Nanti iseng-iseng biasanya tuh anak sekarang kan gitu Pak. Oke, saya berterima kasih ya sebelumnya kepada Bapak Mundir udah mau sharing-sharing sama kita di sini. Saya juga mohon maaf ya karena mungkin banyak salahnya saya tadi Pak. Saya mohon maaf. Oke, sampai Dimaafkan. jumpa. Terima kasih Bapak. Oke, sampai jumpa di ISK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.